Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd ila hadratil musannif wa kitab yakni Syekh Ibnu Al-Ghazali Al-Asqalani wa ila hadratis Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jabi Allah yanfa'ana bi alumihi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Gati pasrien al-maqalatul khamisata wal 'ishrun halaman 27. Mas Rahmat, maju. Saya mau saset apa? Sudah. Satunya operator sih cepat. Operator dan yang baca. Nek orang maca operator, nek arek maca yang maca. Allah sarin enggak Mas Din? Utuh gue sing kono nek arek dipontir. Ya sama. Mana Mike. Enggak. Siapa sih? Mas Sirul meja lah, enggak harap Mas. Enggak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Al-maqalatu khamisata wal 'ishruna an Ali radhiyallahu an Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhahu la yazalu ad-dinu wad dunya qaimaini ay dhahirina ma dama arba'ata asya ma damat arba'atu asya'a fama masdariyatun dorfiyatun wa dama tamun bi ma'na baqiya ma dama al-aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu bil bina'i lil majhulin ay la yamna'una min i'ta'is sa'ili mimma a'tahumullahu ta'ala wa la yamna'una al-wajiba 'alaihim wa ma dama al-ulama'u ya'maluna bima 'amilu Bima alimu minal amri wan nahyi wa ma dama al-juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu ay la yu'riduna wa la yamni'una min ta'allumi wa la yamtani'una min ta'allumi ma lam ya'lamu wa ma damal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum ay ma damu la yatrukuna ad-dina bi akhdid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadipun simak. Wal maqalatul khamisata wal 'ishrun utai maqalah pangetikan sing nomor selawe. An Aliyin sayang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mugi Allah ngridoni anu sayang Sayyidina Ali wa karrama lan muga mulyaake sapa Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. La yazalu ora leren-leren apa ad-dinu agama wa dunya lan dunya iku qaimaini
qaimaini la yazalu ad-dinu wad dunya qaimaini la mazala khabarnya mazala iku qaimaini tegak karone ai dhahira ini tegese pertelo karone madamat selagine langgeng apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara fama mongko utai lafal ma iku masdariyatun ma masdariyah dzarfiyatun kang bangsa dzaraf wa damalan lafal dama iku tamun lafal tam sempurna bimakna bagia kelawan makna tetap di madama itu selalu ada atau ada bagia kan esih ono terus madama madamal aghniya'u madama selagi tetap apa al aghniya'u wong sugih iku layab kholuna ora padha pelit sapa aghniya bima kelan barang khuwilu kang padha den paringi sapa aghniya bil ba'i kelawan ba lil majhuli kelawan bina majhul di khuwilu diberi majhul itu pasif aila yamnauna tegese ora mencegah sapa aghniya min ikta isail saking aweh marang wong sing njaluk mimma sing barang akto kang paring hum ing aghniya sapa Allah Gusti Allah taala wala yamnauna lan ora padha nyegah sapa aghniya al wajiba ing perkara kang wajib ngalihim ing atase asa ing atase aghniya. Pun. Dah saya ulangi lagi. Ini tak pakai muradan bahasa Indonesia karena ternyata yang lihat YouTube kita itu tidak hanya orang Jawa, nanti pada paham. Ada laporan, ada orang Riau, ada orang Sumatera, ada orang paham. Jadi tetap kalau baca kita tradisi pondok tetap diuri-uri, tapi kemudian kita muradi. Ya. Makalah yang ke nomor 25 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau beliau dijuluki karramallahu wajhah karena beliau sejak kecil enggak pernah menyembah berhala, yuk wajahnya dimuliakan. Ada yang mengatakan karena beliau tidak pernah melihat kemaluan sendiri, nanti terus wajahnya dimuliakan. Sayyidina Ali mengatakan la yazalu, tidak henti-hentinya atau agama dan dunia ini keduanya akan selalu tegak, selalu akan tegak, selalu akan tampak selagi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu. Selama orang-orang kaya itu tidak bakhil, tidak pelit dengan apa yang telah diberikan kepada dia. Ini tegake agama niku salah satunya adalah dengan sakhawahnya atau lomane dermawanya orang-orang yang kaya. Dengan keterangan lain hadis itu pertama dengan ilmunya ulama, dalam hadis lain bukan ini. Kemudian dengan apa? Dengan dermawanya orang-orang kaya, kemudian dengan kebijaksanaan pemerintah, kemudian dengan doanya orang-orang fakir, dongane wong sing melarat. Ini tegake negara dan bangsa ini. Lah akhir-akhir ini kan malah dibolak-balik. Jadi ilmunya ulama itu oleh negara sudah enggak didengar. Nah, jadi hanya ilmunya pemerintah saja, ilmunya ulama enggak didengar. Mungkin
menurut mereka menghambat kemajuan mungkin. Sehingga ulama itu malah dijadikan seperti orang fakir. Kan mau tegake negara itu kan dengan doanya orang-orang fakir toh. Nah, ulama sakjane yang dipakai itu ilmunya, malah dia hanya diminta doanya saja. Ilmune ra dienggo, tapi dia ulamanya disogok, dikasih duit, hanya dia disuruh berdoa saja. Nah, acara kenegaraan kan itu. Nah, namanya ulama paling guru kondongan tok. Tapi ilmunya enggak dipakai oleh negara. Itu namanya merampas haknya orang fakir. Karena orang fakir malah tugasin donga saja nih. Nah, orang fakir itu berdoa. Itu dalam hadis. Nah, ini dalam keterangan Sayyidina Ali mengatakan, pertama dunia dan agama akan tegak. Pertama adalah dengan dermawannya orang-orang yang kaya, atau dengan orang-orang kaya tidak pelit terhadap hartanya. Nanti cara gampangnya semua kita itu oleh Allah Ta'ala ditugasi untuk menegakkan agama Islam. Sing di duit yang nganggo duitnya, yang pakai uangnya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya doa ya dengan doanya, semuanya harus andil. Jangan dibolak-balik. Kadang orang tidak berilmu pengen ngatur agama. Nah, itu namanya kebolak-balik. Nah, di sini disebutkan pertama adalah dengan dermawannya orang-orang yang kaya, yaitu adalah apabila ada orang minta, dia tidak mencegahnya atau tetap memberi, dan dia juga apabila ada hal yang wajib yang dia kerjakan ya dikerjakan, contohnya zakat dan sebagainya. Yang kedua, wa madama selagine langgeng sapa ulama iku yak maluna padha nglakoni bima kelawan barang ngalimu kang padha ngerti sapa ulama minal amri wan nahyi saking perintah lan saking larangan. Yang kedua, agama akan tegak apabila ulama-ulama itu selalu yakmaluna bima halimu, mengerjakan apa yang dia kerjakan. Kemarin pas kita pengajian di Sukoharjo, cacah tak cira gelem. Itu guru kita Bah Taifur menerangkan tentang kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ketika beliau bicara itu langsung orang-orang itu menangis, anteng didengar perkataannya. Tapi salah satu putranya pernah yang alumni Al-Azhar itu sudah kuno banget. Tapi putranya Syekh Abdul Qadir Jilani kuliahnya Al-Azhar. Serampung pinter, pengen ganteni bapaknya. Kalau tak banjelin jenengan. Nah, beliau wis pidato dengan bahasa yang indah, dengan ilmu yang sesuai yang dia dapat dari kuliah, gelaris dokter, jar saya dokter lah. Nah, tapi malah ngomong do rame dhewe, ora ono sing anteng. Terus tanya kepada bapaknya, kenapa bapak kok kalau jenengan yang isi pengajian satu pun nggak ada orang yang berani cemuit, semuanya memperhatikan, malah kadang mereka menangis. Tapi nek kula sing matur kok malah ngomong do rame dhewe. Abdul Qadir Jilani kemudian mengatakan, saya itu tidak pernah memerintah mereka sebelum saya melaksanakan. Artinya memane tentang tahajud, itu beliau tahajud dulu baru menyuruh. Nah, tentang puasa, beliau puasa dulu baru menyuruh. Jadi setiap apa yang dia ucapkan itu pernah selalu dikerjakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, itu kuncinya. Jadi, mengapa dia perkataannya selalu didengar, karena ini al ulama yakmaluna bima alimu, dia selalu mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa madama lan selagine langgeng sapa al juhala wong bodho iku la yastakbiruna
ora padha sombong sapa juhala ngama saing barang lam ya'lamu kang ora padha ngerti sapa juhala. Berikutnya adalah selama orang-orang bodoh itu tidak sombong dengan apa yang dia tidak ketahui. Nah, terkadang orang bodoh itu malah dia sok tahu, sok keminter, padahal aslinya orang ngerti. Makanya di dalam ilmu apa itu usul fikih itu jahil itu bodoh itu dibagi dua. Jahil murakab, Jahil basit dan jahil murakab. Jahil basit itu jahil yang baik, jahilnya bodoh. Orang jahil metakil tangannya jahil ndak, ini jahilnya bodoh. Jahilun. Jahil basit itu dia nggak tahu, kemudian mencari tahu, kemudian dia tahu, akhirnya kemudian pengetahuannya bermanfaat untuk dirinya. Ini jahil basit. Nah jahil murakab dia itu nggak tahu, kemudian pura-pura tahu, sehingga berfatwa atau cerita kepada orang dengan sesuatu yang dia sebetulnya nggak tahu. Arti sok tahu ya jenis jahil murakab, bodoh yang tersusun. Aslinya dia nggak tahu tapi sok tahu. Jenis jahil murakab. Sing elek jahil murakab itu. Nek jahil basit apik, nek jahil murakab jelek. Ya. Maka di sini selama orang-orang bodoh itu tidak sombong dengan sesuatu yang dia nggak ketahui. Maksudnya gimana? Yaitu aila arodo ya'ridu. Aila ya'riduna tegese ora padha mengo sapa juhala wala yamtani'u lan ora padha kacegah sapa juhala min ta'allumi ma saking mempelajari barang lam ya'lamu kang ora padha ngerti sapa juhala. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak sombong itu yaitu dia apabila diajak ngaji mau. Dia apabila diajak mempelajari ilmu yang dia belum tahu dia mau. Nah, ciri-cirine wong apik nek rumangsa ora iso dijak ngaji napa? Gelem. Makanya kemarin saya aturkan az-zuhur qabla az-zuhur yuksiru az-zuhur. Tampak sebelum wayahe tampak akan apa? Mematahkan boyok. Kan sering ana bocah mondok paling setahun, 2 tahun, 3 tahun lah. 4 tahun lah, 4 tahun ini urung iso maca saya. Nah, kemudian karena dia apa ya, serumangsa iso. Nah, kemudian dia wis payu karena pinter ngomong toh. Pidatone payu. Tapi sebetulnya ilmunya ya belum mumpuni. Nah, makanya karena dia sudah kandung terkenal, banyak dimintai orang, akhirnya dia dengan PD-nya berfatwa. Padahal banyak ilmu yang dia belum ketahui. Akhirnya apa? Dia rekoso dhewe, ngerarak ngisi pengajian, googling sih. Ngerarak ngisi pengajian, browsing sih lah, bingung lah. Karena apa? Karena ilmunya itu tidak ke-save karena tidak di-save. Berarti ketika akan memunculkan itu lama, loadingnya lama. Nah, makanya dia seperti itu. Makanya kalau guru saya ngendika az-zuhur qabla az-zuhur yuksiru az-zuhur. Nanti tampak belum waya tampak itu akan mematahkan boyok. Berarti rekoso dhewe. Makanya kalau jenengan ilmunya banyak, nah itu ketika disuruh ngomong itu sudah mengalir dengan sendirinya. Makanya nek bar salat itu ada wiridan apa? Maca Alam Nasrah ya. Alam Nasrah laka sadra karena kelidodo itu fadilahnya salah satunya ketika sampean diminta untuk ceramah atau untuk ngopo ngisi ngaji itu, apa-apa yang sudah di-save dalam otak jenengan nanti keluar sendiri. Alam Nasrah laka sadra, bukankah telah aku apa? Lapangkan dadamu hai Rasul. Tafaulan atau optimis dengan ayat itu. Di Rasulullah dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala. Wa wada'na anka wizrak, dan telah diletakkan dari engkau wahai Rasulullah yaitu wizraka, dosa-dosamu atau kesalahanmu. Seperti itu. Jadi agama dan dunia akan tegak selama orang-orang bodoh atau orang yang belum bisa mau belajar. Terus wa madamal fuqara'u la
yabi'una akhiratahum bidunyahum wa madamalan selagine utai wong fakir iku la yabi'una ora padha adol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara bidunyahum kelawan dunyane fuqara. Ai madamu tegese selagine ana sapa fuqara iku layat rukuna ora padha ninggalake ad-dina ing agama bi akhdhi dunya kelawan ngalap donya. Ya. Di selama orang-orang fakir itu tidak mau disogok dengan harta dunia untuk menjual akhiratnya. Menjual akhiratnya apa meneh keyakinan-keyakinan yang apa ya sing qat'i, keyakinan-keyakinan yang mendasar, tauhid yang mendasar, kemudian diiming-iming uang biar tidak percaya, kemudian dia mau. Nah itu maksudnya seperti itu. Agama akan runtuh nek wong-wong Islam gelem padha dadi sogok. Dan itu sudah membudidaya di negara kita, terutama ketika mau pilihan pilkada atau pilkades lah, pilkada itu kayak bantuan, tapi kau kudu milih aku. Tapi nek sudah milih nanti dia nggak bisa menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya itu di sini belum lama toh, tapi ketika pilkada Klaten kemarin ada salah satu kandidat bupati WA saya, orang kayak bantuan. Enggak saya jawab. Tapi nek kalau saya mau menerima nanti ketika kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar maka enggak didengar karena sudah apa? Dibeli. Sudah dibeli. Ya, makanya selama orang-orang fakir itu dia mau perwiro. Dalam Al-Qur'an orang-orang yang diikat di jalan Allah dalil santri itu. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Itu orang-orang yang fakir yang dia diikat di jalan Allah. Artinya wong-wong sing gelem ngaji, sing gelem nemen-nemeni ilmu agama ki akeh wong fakir. Kenapa nek sugih mesti ra gelem ngaji to? Sugih kuliah jurusan sing apalah sing mentereng lah, jurusan HI, hukum internasional apa. Bijine apik, daftar nang Akmil, tentara. Ya, makanya nang Quran, nasib Quran seperti itu. Orang-orang yang mau ngaji itu orang fakir kebanyakan. Karena kalau sudah kaya dia nggak mau ngaji. Ya. Terbuktilah dulu saya sekolah SMA Negeri 1 Porjo. Yang kebanyakan wong-wong pinter dan kebanyakan anak wong sugih. Nah rata-rata sing pinter-pinter ki yo ora ono sing mondok, mesti apa? Kuliah, UGM, semua. Apa sing fakultas mentereng-mentereng ITB, UI ngono. Teman-teman seangkatan saya. Di zaman saya sekolah itu setelah SMA yang masuk pondok hanya saya tok. Semuanya meneruskan kuliah semua. Kebanyakan kuliah. Karena mereka orang tuanya sugih-sugih. Ya, makanya nas Al-Qur'an yang mau ngaji itu adalah fuqara. Usiru fisabilillah itu kebanyakan orang-orang fakir. Ya. Tapi orang fakir tersebut ketika dia mempelajari agama dengan benar, dia itu perwira. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak pernah minta-minta kepada orang dengan memaksa. Nanti walaupun ra duwe tapi ngetoke nek duwe, sumugih jenenge. Sumugih. Terus ini apa? Ngendikane Sayyidina Ali tentang tegaknya agama dan dunia itu diantaranya dengan 4 hal. Pertama, dermawannya orang kaya. Yang kedua, ilmunya para ulama. Yang ketiga, yaitu apa? Orang-orang bodoh yang mau ngaji. Yang terakhir, orang fakir yang tidak mau disogok dengan uang untuk meninggalkan akhiratnya, atau dia lebih memilih dunia. Karena kadal fakru ayyakunal kufra, meh kemelaratane ndadekake kafir.
Terbukti daerah-daerah saya dulu tinggal di Mojosongo. Mojosongo Solo Utara itu dulu banyak yang non muslim, banyak yang muslim juga murtad. Ada yang muslim tapi karena fakir, terus para misionaris itu berlomba-lomba memurtadkan. Pertama ya kayak bantuan, tapi dilihat perkembangannya kan Islam beberapa bulan kok tetap Islam ya, nanti bantuannya dirasa tadi kayak, karena beberapa bulan kok dipantau, kok ada perkembangan kita wis mulai gelem tempat ibadah mereka, ya nanti lama-lama dia jadi murtad, waliyadzubillah. Itu daerah Solo Utara itu banyak peternakan babi, kampung-kampung jenenge Baben gitu. Karena banyak kandang babi dulu Baben. Nah, akhirnya udah didemo masyarakat ya, terus udah dipindah nang daerah lor ini, deket bantaran kali Bengawan Solo, pinggiran-pinggiran biyen daerah lor kandang sapi akeh demo babi. Banyak orang-orang yang nggak punya itu udah murtad. Alhamdulillah sekarang banyak majelis, banyak pondok, terus balik Islam nih. Zaman kecilnya mereka udah cerita, yang ngaji ke saya udah cerita, dulu pernah ikut-ikutan ke gereja. Ya, karena saking bodohnya, saking nggak punyanya itu. Sing bayar sekolah rantai duit dibayari, menente utang disarutangi, modelnya mana? Ya, seperti itu. Jadi agama akan tegak apabila orang-orang fakir yang Islam itu tidak mau disogok atau diriswah. Bun al-an al-maqalatu sadisata wal isrun. Masirul kemenan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisata wal isruna. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ay ashkhasin ala arba'ati ajnasin minan nasi fayahtajju Allahu al-adimu alal aghniyai bi Sulaimana ibni Dawud alaihi salamu ka'ayyakula lahum lima taraktumu al-ibadata fa in qalu nahnu mashghuluna bil amwali wa bil mamlakati qala Allahu lahum fa ayyu mamlakatin akbaru min malakati Sulaimana wa ayyu malin aktsaru min malihi wa huwa lam yatruk al ibadatan wa yahtajju Allahu ta'ala 'alal 'abidi bi Yusufa ka ayyakula lahum lima taraktum al ibadata fa in qalu nahnu mashghuluna bi khidmati sadatina qala Allahu lahum abdi Yusufu tahta azizi Misra wa imra'atihi wa huwa lam yatruk al ibadata wa yahtaju Allahu ta'ala alal marada bi Ayyuba alaihi salam ka ayyakula Allahu lahum lima taraktumul ibadata fa in qalu nahnu marada qala Allahu lahum abdi Ayyubu maradun syadidan wa huwa lam yatruk al ibadata wa yahtaju Allahu ta'ala alal fuqara'i bi Isa ka ayyakula Allahu lahum lima taraktum al ibadata fa in qalu nahnu mashghuluna bi masyaqqatil faqri qala Allahu lahum abdi Isa afqaru man fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya falaisa lahu baitun wala mala wala zaujata wa huwa lam yatruk al ibadata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata wal isrun utai maqalah sing nomor 26. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu temen Kanjeng Nabi kala dawuh Kanjeng Nabi innallaha ta'ala temen Allah taala iku yahtaju berargumen
atau alasan sapa Allah yaumal qiyamah dalam dunia kiamat bi arbaati angfusin kelawan papat pira-pira wong ai askhosin tegese pira-pira wong ala arbaati ajnasin ing atasen papat pira-pira jenis minan nas saking manungsa fayatajullahu mongko berargumen sapa Allah taala al-azima kang agung al-azimu kang agung alal aghniya ing atase wong sugih bi Sulaiman bin Dawud kelawan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wasallam uga ing atase Nabi Sulaiman bin Dawud assalamu utawi keselamatan kaya kula kaya yen to dawuh sapa Allah lahu maring ibad maring kawula lima taraktum al ibadata karena apa ninggalake sapa sira al ibadata ing ibadah fa in qalu mongko lamun matur sapa ibad nahnu mashghuluna utahe kita iku mashghuluna sibuk bil amwali kelawan pira-pira bondo wa bil mamlakati lan kan pira-pira kerajaan qala dawuh sapa Allah taala lahum maring ibad fa ayyu mamlakatin mongko endi-endi kerajaan akbaru iku akbaru luwih gedhe min mamlakati Sulaimana saking kerajaan Nabi Sulaiman wa ayyumalin lan endi utawi bondo iku aksar luwih akeh min malihi saking bondo Nabi Sulaiman wa huwa hale utawi wawune hale wa huwa hale utawi Nabi Sulaiman iku lam yatruk ora ninggalake sapa Nabi Sulaiman ala ibadata ing ibadah. Jadi Gusti Allah niku mangke teng akhirat itu untuk apa ya nek ana umate ana makhluke sing karo Gusti Allah harap ngayel. Lah Gusti Allah iki nyiapake ada 4 nabi yang karakternya berbeda-beda. Pertama dipanggilah Nabi Sulaiman alaihissalam atau beliau berargumen dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi saking Islam sing kerajaane meh seluruh dunia di bawah Nabi Sulaiman. Jadi kerajaane meh sak donya di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Jadi apa jenenge raja Islam sing menguasai dunia Nabi Sulaiman karo sijine Iskandar Dzulkarnain. Alexander, the Great Alexander cara barat. Nah, Nabi Sulaiman. Kemudian ketika ada seorang hamba ditanya, kenapa kamu kok tidak beribadah? Kemudian hambanya menjawab, kita ini sibuk dengan harta dan juga negara kita, kerajaan kita. Jadi pamane sing takoni raja, raja, ngopo mbiyen rang ibadah nang donya? Kula sibuk ngurusi bondo kalih negara niki. Terus Allah Ta'ala dawuh, lebih besar mana kerajaan kamu dengan kerajaan Nabi Sulaiman, dan hartamu dengan harta Nabi Sulaiman banyakan mana? Beliau walaupun sugih raja tapi dia tetap tidak meninggalkan ibadah. Nek cara lagu selawatan Jawa ana lagune sugih endi sira lawan Nabi Sulaiman. Suprandene Nabi Sulaiman yang ibadah. Ana lagune lho. Ana digdaya ngendi sira lawan Baginda Ali, Sayyidina Ali. Suprandene Baginda Ali yang ibadah. Walaupun dia sakti tapi tetap beribadah. Terus yang kedua Allah Ta'ala berhujah atas nama apa niki? Wa yahtajullahu ta'ala lan berhujah sapa Allah Ta'ala ngalal abid ing atase kawula atau budak bi Yusuf kelawan Nabi Yusuf. Kaya kula kaya lamun yen to dawuh sapa Allah lahum maring ibad lima taraktum al ibadata kira maca 5 ora lam karena ini lam yang bertemu dengan ma istifhamiyah. Lam untuk apakah? Jadi mana alifnya hilang.
Seperti amma yatasaalun, anma. Ini 5. Mane pendek. Mengapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu mongko lawan padha ngucap sapa wong, sapa ibad, nahnu mashghuluna bi khidmati sadatina. Utawi kita niki sibuk kelawan khidmah atau melayani tuan-tuan kita. Qala Allahu lahum, Allah dawuh marang ibad mau, abdi kawulane ingsun yaiku Yusufu, Nabi Yusuf iku tahta azizi Misra, ing ngisore pembesar Mesir, di bawah kekuasaan pembesar Mesir. Wa mraatihi lan bojone Aziz. Wa huwa hale utawi Nabi Yusuf iku lam yatruk al ibadata, ora ninggalake Nabi Yusuf ing ibadah. Jadi ketika ada seorang budak ditanya, "Hei budak, kenapa kamu dulu kok di dunia enggak ngibadah?" Nah, kita ini emang ibadah gimana, wong sibuk ngeladeni juragane. Nek ora diladeni kok ndak ngamuk, saya nanti dihukum, marahi. Ya Allah Ta'ala berujar dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu juga sibuk ngeladeni tuannya. Ketika beliau dulu awal-awalnya kan ditemu nang sumber toh, terus dadeke budak. Nah, nglayani tuane lanang wedok meneh. Walaupun dia sibuk nglayani tuane jadikan budak, tapi tetap dia tidak meninggalkan ibadah. Nah, akhirnya jadi menteri Nabi Yusuf alaihissalam. Dan termasuk orang yang mempunyai kompetensi di dalam bidang ekonomi. Makanya dia mengatakan inni hafidun alim di Al-Qur'an. Aku ini bendahara yang pinter. Jadi sebagai dalil kompetensi, wong ini nek kemampuan ngomong hiso itu bukan sombong, boleh. Kenapa kalau dia nggak ngomong bisa, nanti urusannya malah dipegang oleh orang yang tidak berkompeten, malah rusak-rusakan. Nah, kalau rusak-rusakan ini sering terjadi kasus salah kaprah di antara santri NU. Namanya santri NU nang suatu tempat lah, dia sudah dipandang mampu. Nah, kemudian disuruh, "Lo mboten saged ngene-ngene." Buat yang bodoh ya, padahal lian-liannya ya tidak lebih pintar, liannya malah lebih bodoh meneh loh. Dia diam itu malah membahayakan, karena apa? Nanti urusannya agama malah dipegang orang yang tidak berkompeten. Nanti wong duwe kemampuan ngomong iso itu malah diperintahkan. Dalilnya mana? Nabi Yusuf mengatakan inni hafidun alim, aku ini bendahara sing pinter. Hafid ini maksudnya bendahara. Karena dia bisa mengatur keuangan Mesir ketika Mesir paceklik itu. Wa 'alal mardo wa yahtajullahu ta'ala 'alal mardo bi Ayyuba. Lan Allah Ta'ala berargumen, berhujah ing atase wong loro kelawan Nabi Ayub alaihi salam. Kaya gula kaya lamun yang tau ngendika sapa Allah lahum maring ibad, lima taraktum al ibadata, kenapa kok kabeh kok ora gelem ibadah? Fa in qalu mongko lamun padha ngucap nahnu mardo, kita niki tiyang sakit. Allah lajeng dawuh qala lahum abdi, qala Allahu lahum, Allah dawuh maring ibad, kawulaku iki Ayub ya Nabi Ayub, Ayubu Nabi Ayub iku maridun loro, mardon syadidan kelawan loro kang parah. Wa huwa halu Nabi Ayub iku lam yatruk, ora ninggalake al ibadah. Saniki wong loro sithik njuk ora salat. Alasane ra iso ngadeg, ra iso wudu dan sebagainya. Padahal Nabi Ayub iki lorone parah tapi beliau tetap napa? Beribadah, tetap sholat. Jadi tidak ada alasan mamane sibuk sebagai pemerintahan rojo, kemudian sibuk dia sebagai pembantu, kemudian dia sibuk sebagai orang yang sakit, nggak kuat nahan sakit di ora sholat. Nah, itu di hadapan Allah semua hujahnya dimentahkan semuanya. Di lorone para ngendi antarane kita dengan Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tetap dia beribadah kepada Allah Ta'ala.
Terus enten sing melih beralasan kenapa kok ora salat, ora gelem ibadah. Nah, kula niki tiyang melarat, amben dina kudu kerja, nek ora kerja ora iso mangan. Wah, anak bojo pripun? Wah, ini alasannya melarat. Nah, ini digambarkan lagi. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal fuqara bi Isa. Allah taala memberi hujah ing atase wong fakir kelawan Nabi Isa alaihissalam. Ka'ayyakulullahu lahum kaya lamun yen to ngendika sapa Allah lahum maring ibad lima taraktum al ibadata, kenapa sira kabeh kok ninggalake ibadah? Fa in qalu mongko lamun ngucap nahnu masghuluna bimasyaqqatil fakri, kita niki sibuk kelawan rekosone kefikiran. Qala Allahu lahum, dawa Allah taala maring wong sing fakir mau sing jarine sibuk, abdi Isa, kawulaku iku Nabi Isa iku afqaru lih fakir, iku afqaruman paling melarat-melarate wong. Hati nek kata-kata afqaru atau sihat afngalo kok diikuti man, diikuti anas, diikuti kata lain, niku menjadi superlatif, paling. Tapi nek min itu luwe. Ana afqaru minka, aku luwih melarat timbang sira. Itu bermakna apa nek degris komparasi more lebih. Tapi nek afqaru man itu dia most paling. Nabi Isa ki afqaruman, luwih melarat-melarate wong fil ardi. Di sak donya paling melarat Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kok dikatakan beliau fakir? Wa huwa uta Nabi Isa iku lam yamlik ora miliki syai'an ing suwiji-wiji minat dunya saing donya. Fala isa mangkoran lahu kadhe Nabi Isa apa baitun omah. Wala malun lan ora duweni bondo, wala zaujatun lan ora duweni bojo. Wa huwa halatan Nabi Isa iku lam yatruk ora ninggalake al ibadah ing ibadah. Nabi Isa omah ra duwe, lemah ra duwe, bondo ra duwe, bojo ra duwe. Ora duwe apa-apa Nabi Isa. Beliau itu fakir. Dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali diceritakan tentang kezuhudan Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi yang sangat zuhud itu tur dia memang enggak punya Nabi Isa alaihissalam. Salah satu perkataan beliau itu laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaika wa dzalika mukafa'ah walakinal ihsan an tuhsina ila man asa'a ilaika. Nabi Isa mengatakan bukan kebaikan apabila kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Itu namanya mukafa'ah. Mukafa'ah podo-podo. Mane ana wong apa? Digawe mantu to nyumbang. Mun nek dhewe mantu ya disumbang to. Nek cara Nabi Isa bukan dikatakan berbuat baik, namanya podo-podo lah. Namanya disumbang. Nek cara Nabi Isa berbuat baik ya berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek pada kita. Itu berat itu. Berat. Makanya Nabi Isa ini dikenal Nabi yang sangat zuhud. Kalau sampean pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali banyak sekali menceritakan tentang Nabi Isa di situ. Nabi Isa di situ. Bisa diambil dari kitab-kitab klasik ataupun ngendikane para ulama yang meriwayatkan dari orang-orang terdahulu. Ya. Buat cekap semantan den mawon iki rada dawa. Mugi-mugi ngalijeng sami wonten ing dalem menika dipun paringi ilmu manfaat, dipun paringi istiqomah, dipun paringi kesehatan zahir, kesehatan batin, dipun paringi bejo donya, bejo akhirat, dipun kabulaken sedaya hajatipun, hajat donya, hajat akhirat, dipun paringi rezeki ingkang kathah, ingkang halal, ingkang barokah, lan mugi-mugi ingkang paring sedekah wonten ing dalu menika dipun paringi rezeki ingkang kathah, ingkang barokah, dipun paringi putra saleh lan salehah. Mungkin kulawan sami dipun akhiri kanthi baca ingkang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abdahi wa Muhammad arabi maulaya sholli wa sallim
لكل هول من الأهوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس حرفا من البر أو رصفا من الديام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة.